Alhamdulillahil mustawjibi likulli kamal al-man'uti bikulli ta'zimin wa jamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi jama'a kulla khalqin wa khuluqin fastawa ala ahsanil ahwal wa ala man ightanamat ta'assiya bihi bi akhlaqihil hisan minal ali wal ashabi wattabi'ina lahum ala mamarrid duhuri waz zaman. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima rawahu Muslimun fi sahihihi, fawalladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru kita. Tadi telah menyampaikan nasihat kepada kita Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya. Guru kita hadir juga Habib Khalid, barusan menyampaikan juga nasihat kepada kita Kiai kita dari Semanan, Kiai Haji Naufal Ma'mun. Hadir juga di sini Ustaz Haji Abdurrahman, Ustaz Nawawi, Bapak RW kita, Ustaz Jamhuri, Ustaz Rafi'uddin, Ustaz Sasmi Rais, dan juga para guru-guru lainnya semuanya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah sehingga terus membimbing dan mengayomi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, yang saya tahu kalau maulid, di mana maulid Imam Suyuti jelaskan di dalam kitabnya Husnul Maqsid, huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbaril waridati min mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yumaddu lahum simat. Yang namanya maulid itu, kata Imam Suyuti, di sana ada silaturahim, kumpulnya orang banyak. Yang namanya maulid di sana ada dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
di mana yang namanya maulid dibacakan riwayat sejarah peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana maulid ada makanan buah-buahan yang ditaruh. Inilah maulid, saudara. Kalau mengacu ini sedikit saya bertanya kepada bapak dan ibu. Silaturahim kita alhamdulillah sudah. Baca Al-Quran udah belum? Baca Quran udah belum nih? Udah. Baca rawi udah belum? Udah. Ceramah udah belum? Udah. Yang belum doa. Benar enggak Ustaz Haji? Baca Quran sudah, ceramah sudah, kue udah dibagi. Yang belum doa, jadi doa aja. Gimana Bang Allah? Doa aja. Ya Allah, ini nggak mau rugi Ustaz Rajul ini. Saudara, makhluk Allah yang paling mulia dari seluruh makhluk namanya yang punya ruh. Yang punya ruh itu adalah makhluk paling mulianya makhluk dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah. Dari yang punya ruh ini, saudara, disaring. Yang mulianya dari yang punya ruh adalah manusia. Maka manusia itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu laqad karramna bani Adam. Maka manusia ini adalah makhluk yang mulianya makhluk di mata Allah, saudara. Dari manusia ini disaring lagi oleh Allah untuk lebih dimuliakan lagi. Itulah yang pangkatnya solihin. Kaum solihin inilah yang al-qaimuna bihuquqillah wa huquqi ibadillah, ini yang paling mulianya. Orang-orang soleh ini masih disaring. Yang mulianya yang pangkatnya siddiqin. Sebab siddiqin ini adalah warasatul anbiya. Dari siddiqin ini disaring lagi yang mulianya yang pangkatnya nabi. Nabi itu makhluk yang mulia dari mulia dari mulia dari mulia dan dari mulia. Nabi ini jumlahnya ada 124.000 orang. Inilah nabi yang ada di jagat raya. Dari 124.000 orang nabi masih disaring lagi oleh Allah untuk dimuliakan. Maka yang paling mulianya yang pangkatnya Rasul. Dalam satu riwayat jumlahnya 315 Rasul. Di awal-awal Fathul Mu'in, Sayyidi Syekh Zainuddin Al-Malibari jelaskan jumlah bilangan ini, saudara. Dari 315 Rasul masih disaring lagi untuk lebih dimuliakan lagi. Maka yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Inilah yang mulia. Semuanya dari mulai Nabi Adam sampai junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari 25 ini masih disaring lagi oleh Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul itu ada yang lebih diunggulkan satu dibanding yang lain. Maka dari 25 ini, saudara,
disaring lagi yang mulianya yang pangkatnya ulul azmi. Jumlahnya ada 5. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh, disingkat dengan sebutan Mimin. Mimin: Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. 5. Dari 5 ini saudara masih disaring lagi oleh Allah untuk dijadikan pimpinan manusia sejagat raya, pimpinan nabi dan rasul, makhluk termulianya makhluk. Dan itu jumlahnya cuman 1 rajanya, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka nabi ini saudara, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Jawharatut Tauhid oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Makhluk paling mulianya makhluk dibanding surga yang dirindukan oleh banyak orang, dibanding arsy Allah, dibanding kursi, dibanding apa saja, maka makhluk paling mulianya makhluk adalah Nabi yang maulidnya kita peringati pada malam hari ini saudara. Siapa yang mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad bakal jadi mulia. Apa saja yang mengadakan hubungan dengan ini Nabi bakal menjadi tinggi derajatnya. Bumi yang namanya Yasrib, daerah yang tidak terkenal, ketika diinjak itu bumi oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah nama menjadi Madinatul Munawwarah. Yasrib, daerah banyak wabah, penyakit. Ketika Nabi tinggal di Madinah, innal madinata la yadkhuluhal waba, Madinah tidak bakal didekati oleh wabah penyakit. Sebab apa? Ada manusia suci, manusia mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Madinah adalah kota biasa yang tidak dirindukan oleh banyak orang. Tapi ketika Rasulullah ada di Madinah, berubah menjadi kota suci yang dirindukan oleh banyak orang. Bahkan keberkahannya 2 kali lipat dibanding keberkahan kota suci Mekah saudara. Sebab apa? Ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengadakan hubungan dengan Rasulullah maka akan menjadi mulia. Kenapa Bilal jadi mulia? Kenapa Abu Hurairah menjadi mulia? Kenapa Jabir bin Abdillah jadi mulia? Dan begitu para sahabat-sahabat yang lain, sebab ada hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen mulia, siapa yang hidupnya pengen bahagia, maka jangan jauh-jauh dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Kahfi saudara. Kenapa ini disuruh oleh Nabi? Untuk kita baca malam Jumat dan siang Jumat. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Simarul Yani'ah, 3 kali malam kalau pengen tinggi derajatnya, dan 3 kali balikan surat Kahfi siang. Jumlahnya malam Jumat 3 kali ditambah siang Jumat 3 kali, 6 kali. Ini yang tingginya. Bilang gak kuat, 2 kali malam, 2 kali siang. Bilang gak kuat, sekali malam, sekali siang. Bilang gak kuat, separuh malam, separuh siang. Bilang gak kuat, apalagi ya,
kudu kuat. Ini surat Kahfi menarik saudara. Allah jelaskan dalam surat Kahfi, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun thaminuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ayat ini menarik saudara, bisa dilihat di dalam tafsir Munir. Pada bagian ini saudara, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani bingung ada berapa jumlahnya Ashabul Kahfi itu. Ada 7 ulama, apa ada 3, apa ada 5, apa ada 1 dan seterusnya. Cuman yang menarik, mereka ribut Yahudi Nasrani Ashabul Kahfi 1, yang keduanya anjing. Ashabul Kahfi itu 2, yang ketiganya anjing. Ashabul Kahfi itu 3, yang keempatnya anjing. Ashabul Kahfi itu 4, yang kelimanya anjing. Ashabul Kahfi itu 5, keenamnya anjing. Ashabul Kahfi itu 6, ketujuhnya anjing. Ashabul Kahfi itu 7, kedelapannya anjing. Ada apa kalimat anjing disebut terus oleh Allah? Mereka berselisih jumlah Ashabul Kahfi, tapi mereka sepakat bahwa di situ ada anjing saudara. Kenapa ini anjing disebut? Sebab ini anjing mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada Ashabul Kahfi. Saat Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun, ini anjing juga ikut tidur 309 tahun, kagak mendusin. Yang menjadi menarik ayat ini saudara, ini anjing satu-satunya anjing yang bakalan masuk surga. Sebab anjing ini ada mahabbatus solihin, cinta kepada ulama Ashabul Kahfi. Ternyata cinta ini menyelamatkan saudara. Seakan-akan anjing disebut ini saudara, Allah menyatakan buat kita bersama, i'lam annal hubba la yarfa'u qadraka ila qadri man tuhibbu hatta walau kunta kalban. Allah bilang sesungguhnya mahabbah akan meninggikan derajat Anda, disamakan dengan yang Anda cinta, meski kelas Anda adalah kelas anjing. Sehingga anjing ini saudara, satu-satunya anjing yang bakal masuk surga hanya anjing Ashabul Kahfi. Sebab apa? Sebab ada mahabbatus solihin, cinta kepada orang-orang soleh saudara. Maka bagaimana dengan kita yang kumpul di Masjid Al-Ikhlas? Anggap aja kita orang ini rambutan busuk yang dijual ora laku. Tapi kalau ngumpul si rambutan busuk dengan rambutan bagus dalam satu peti, maka yang busuk ini ada harganya. Ada harganya enggak? Ada nilainya. Harganya sama dengan yang bagus saudara. Bila Ashabul Kahfi yang bagus ini masuk surga, maka anjing sholat juga kagak, puasa juga kagak, tapi dia bakalan masuk surga
lantaran ada mahabbatus sholihin. Bagaimana dengan bapak dan ibu yang ada mahabbah bukan kepada orang soleh, tapi mahabbah kepada sayyidul awwalina wal akhirin, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir di majelis maulid itu saudara dalam rangka menumbuhkan mahabbah kepada Nabi, sebab mahabbah ini ibadah yang paling mendasar buat kita yang hidup di akhir zaman saudara. Salat kita bisa diterima bisa tidak, butuh ilmu. Puasa kita bisa diterima bisa tidak, haji kita bisa diterima bisa tidak, baca Quran kita bisa diterima bisa tidak. Tapi bila kita ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mahabbah ini saudara turisul ma'iyah, akan mendatangkan kebersamaan. Dan ini mereka-mereka orang soleh ngadep kepada Allah modalnya mahabbah. Moga-moga kita semua ini yang ringan langkah kakinya, Allah dorong kita punya jiwa kumpul di masjid yang mulia ini, berbicara tentang sosok hamba yang mulia. Moga dengan ini Allah catat kita, meski sekelumit Allah catat kita min ahlil mahabbah, termasuk orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab mahabbah kepada Nabi ini saudara merupakan al-asas fundamental bagi seorang muslim untuk bisa tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yakin hakul yakin. Kita duduk bersama seperti ini berbicara tentang Rasulullah yang kita sudah dengar tadi dari guru-guru kita, dari Yai Naufal, dari Habib Bagir, kita tanamkan di dalam hati kita bersama, dan dengan itu yakin hakul yakin Allah berikan kita semuanya keberkahan hidup. Selepas dari maulid hadir di majelis maulid ini, yang kesulitan Allah ganti dengan kemudahan. Yang banyak hutang Allah bereskan hutangnya, yang belum punya keturunan Allah anugerahi anak keturunan, yang kurang sehat Allah anugerahi kesehatan yang sempurna, dan segala hajat dunia hajat akhirat kita yakin hakul yakin Allah qabul, sebab kita duduk di majelis maulid. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.